Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus sekalian. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita pujikan sebuah lagu dari KPPK 387, Allah Bentengku yang Teguh. Kita nyanyikan ketiga baitnya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kebaktian pada pagi ini kita mulai didasarkan di dalam anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas saudara damai sejahtera sekalian. Amin.
kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberikan kepada kami anugerah yang baru, karena hari ini Tuhan memanggil kami datang ke rumah-Mu untuk boleh beribadah kepada Engkau, memuji Engkau, menyembah Engkau, dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, persiapkanlah hati kami supaya kami datang beribadah bukan sekedar menjadi ritual semata-mata, bukan menjadi satu kewajiban semata-mata di dalam hidup kami, tetapi kami datang dengan satu kerinduan sebagai umat perjanjian Allah yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah kuduskan. Biarlah kami membawa hati dan pikiran kami untuk menikmati kehadiran Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, dan biarlah segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Bapa, kami juga datang dengan satu kesadaran bahwa kami adalah orang yang berdosa. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran di dalam hidup kami, di dalam perkataan, perpikiran, bahkan perbuatan kami. Tuhan, Engkau yang menilik hati kami, Engkau yang mengerti setiap isi hati kami yang mungkin tersembunyi dari orang lain. Oleh sebab itu ya Bapa, ampunilah kami, kuduskan kami sekali lagi, supaya apa yang kami lakukan pada pagi ini menjadi sesuatu ibadah yang diperkenan oleh Tuhan, dan firman Tuhan tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Dengar doa kami Bapa yang penuh kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari sebagai umat Tuhan kita datang di hadirat Tuhan pagi hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, dengan hati yang taat pada Dia. Kita senantiasa mengingat akan perintah-perintah Tuhan yang dilakukan sebagai umat Tuhan dengan penuh kasih dan penuh taat. Kita akan sekali lagi mengingat akan perintah Tuhan melalui 10 hukum Allah. Mari kita membuka suara. Jangan ada padamu Allah yang di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Selamat pagi, salam sejahtera. Mari kita pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, penuh sukacita, kita datang kepada Tuhan untuk sujud menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Ia telah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya sesuai kehendak-Nya. Kasih yang mulia, Ia telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang mencari kita yang layak ini, yang seharusnya binasa di dalam kegelapan. Dia memberikan pengharapan, pengampunan, dan keselamatan yang kekal menjadi miliknya. Oleh juga kebenaran yang mulia,
Dia senantiasa melalui Roh Kudus untuk mendampingi kita, untuk menuntun, membimbing, mengajar, memberikan hati yang rindu kepada sabda firman-Nya, sehingga kita di tengah-tengah dunia ini tidak mudah tersesat, tetapi kita terus-menerus menurut jalan Tuhan di dalam kekalan dan masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita dengan segenap hati, segenap jiwa kita untuk bersyukur untuk kemuliaan Tuhan melalui pujian KPPK nomor 26. Mulia bagi Allah. Dengan sungguh-sungguh kita menyatakan sukacita, syukur kita melalui pujian ini. Dengan semangat. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa, Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat baginya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiranglah menghadap Allah antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Cara anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiranglah menghadap Allah antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Dia mengajarkan kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Dia amat senang ketika aku melihatnya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat berkiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Sungguh kita bersyukur ya, saat ini kita sudah miliknya, diberikan anugerah keselamatan. Adakah kita di dalam hidup di dunia yang berdosa ini, apapun peristiwa yang kita hadapi, kita senantiasa mempunyai hati yang senantiasa memuliakan Dia, Dia yang sungguh ajaib kasih-Nya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan tidak menentu ini. Kita sebagai umat Tuhan pun sering lelah dan sering lesuh di dalam penderitaannya. Bahkan kita sering di dalam hidup kegelapan, gulita, karena kita diombang-ambingkan oleh keadaan dunia tidak menentu ini. Dan kita sering hilang akan tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan. Marilah kita sebagai umat Tuhan, kita senantiasa waspada dan berdoa. Kita boleh hidup dekat dengan Dia, bersandar pada Dia, sehingga kita sungguh-sungguh mempunyai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita boleh dimenangkan di dalam dunia yang hampa ini dan masuk di dalam kerajaan kekal, kerajaan Allah. Mari kita mohon Roh Kudus memberikan kekuatan pada kita untuk
melakukan mata yang tertuju pada Dia, memandang Dia yang memimpin kepada iman, yang membawa iman kita sempurna. Kita mengabaikan segala penderitaan kita. Kita sanggup memikul salib kita untuk mendapatkan mahkota yang indah di dalam Dia. Marilah kita senantiasa, apapun yang terjadi, memandang wajah yang mulia kepada Tuhan yang berkuasa dan mengasihi kita. Satu pujian 254. 174. Kita senantiasa memandang wajah yang mulia untuk memenangkan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Pandanglah pada Yesus. Berjuang iman kepadanya. Biarlah iman yang sudah diberikan pada kita, kita tidak tinggal diam, jalan di tempat, terus maju menjalankan visi misinya untuk membawa jiwa kepadanya. Karena Tuhan tahu bahwa kita dipanggil untuk menjalankan rencananya. Kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagi satu bait yang ketiga aja melalui pujian ini. Bait yang ketiga aja.
Mari kita umat Tuhan bersama-sama dengan segala abad, zaman segala abad, dan bersama-sama orang kudus menyatakan iman kita dengan sungguh-sungguh melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita sama membuka suara untuk mengaku iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekali lagi kita sebagai umatnya, kita bersyukur kasih setia Tuhan yang begitu baik pada umatnya untuk menjaga kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang tidak menakutkan ini, yang membawa kita terkontaminasi dengan dosa, sehingga kita seringkali tersesat di dalam jalan, di dalam anugerah kita, seringkali mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Marilah mohon Roh Kudus dengan rendah hati kita ini kembali dengan hati yang syukur, yang rindu, yang mohon kiranya kata-kata Tuhan melalui firman-Nya untuk memenuhi piala kita. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Calvin Renata dengan satu tema, ku bertekun di dalam iman kepadanya. Oleh karena itu sekali lagi kita akan menyanyikan satu pujian yang sungguh-sungguh bermakna bagi kita semua sebagai umat Tuhan. Ku perlu juru selamat, sebagai juru selamat yang memberi firman kepada kita untuk kita tidak jalan tersesat. Satu pujian 254. Ku perlukan juru selamat untuk membimbing dan menuntun jalan hidup kita. Maka
Saudara sekalian, mari kita menghampiri Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menghampiri Engkau, membawa kembali hati kami setelah kami memuji Engkau. Biarkan kami boleh menikmati firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang terbuka ya Tuhan, ketika firman itu menegur kami, biarlah kami boleh dibangunkan. Ketika firman itu mengingatkan kami, biarlah firman-Mu boleh menghibur kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini, Tuhan berikan kepada hamba-Mu hikmat di dalam berkata-kata, karena firman yang akan kami pelajari menjadi sesuatu yang penting di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang Bapa berikan ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, juga selamat pagi bagi saudara yang saat ini masih harus mengikuti ibadah secara streaming di rumah saudara masing-masing. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan, satu bagian yang mungkin sudah sering kita baca dan kita sudah sering dengarkan di dalam khotbah. Efesus pasal kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saudara, biasanya kita mendengar bagian ini hanya ayat yang ke-8. Tetapi pagi ini saya akan mengeksposisi Efesus pasal 2, satu perikop, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita membuka Alkitab kita, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita pagi ini akan menggali 10 ayat ini di dalam tema khotbah kita ini. Saudara-saudara, di dalam memasuki bulan reformasi, bulan Oktober ini, salah satu topik yang terus kita bicarakan itu adalah mengenai tentang anugerah Allah di dalam hidup orang berdosa. Saudara, istilah anugerah atau grace ini satu istilah yang sudah sangat familiar di telinga banyak orang Kristen. Kita semua percaya diselamatkan karena anugerah. Begitu banyak lagu yang diciptakan dengan tema anugerah. Tetapi saudara, saya tidak yakin semua orang Kristen, semua gereja, semua hamba Tuhan memiliki pemahaman yang sama tentang apa itu anugerah. Jadi saudara-saudara, ini harus kita mengerti baik-baik. Meskipun istilah ini sudah sangat familiar di telinga kita, tetapi tidak semua hamba Tuhan, tidak semua gereja, tidak semua denominasi memiliki pemahaman yang seragam tentang apa itu anugerah. Saudara, ini satu isu
yang bukan hanya terjadi hingga hari ini, saudara. Orang memperdebatkan, mempermasalahkan apa sih anugerah Tuhan itu. Tetapi ini sudah terjadi bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Bapak Gereja Agustinus berdebat dengan Bapak Gereja Pelagius tentang apa itu anugerah. Saudara-saudara, Agustinus adalah Bapak Gereja yang sangat menekankan tentang konsep anugerah di dalam keselamatan. Nah, pemikiran Agustinus ini nanti diadopsi di dalam gereja reform atau di dalam teologi reform, di dalam pemikiran bapak-bapak reformator. Sedangkan Pelagius adalah bapak gereja yang dikategorikan sebagai bidat yang menolak konsep tentang anugerah. Manusia diselamatkan, tak perlu anugerah Tuhan. Cukup dengan perbuatan baiknya, manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, di dalam perjalanan pergumulan tentang mengerti apa itu anugerah, tidak hanya berhenti di dalam zaman Agustinus. Di dalam zaman reformasi, bapak-bapak reformasi juga memiliki pandangan yang berbeda dengan gereja Roma Katolik pada waktu itu, di dalam abad pertengahan. Tetapi saudara, di dalam masa setelah reformasi, sekarang kita menghadapi satu gerakan yang disebut dengan Arminianisme dari seorang yang bernama Jacob Arminius, yang mengatakan bahwa anugerah Tuhan harus ditambahi dengan perbuatan baik manusia. Saudara-saudara, dari pergumulan sepanjang zaman tentang apa itu anugerah, kita dapat menyimpulkan ada satu pokok pergumulan yang sama sepanjang ribuan tahun, yaitu adalah apa sih hubungan perbuatan baik dengan anugerah? Apa sih relasi anugerah Allah itu dengan perbuatan kita manusia? Saudara-saudara, manusia seringkali tidak rela kalau dikatakan kita tidak ada andil di dalam keselamatan kita. Manusia seringkali tidak rela jika dikatakan anugerah itu adalah pemberian dari Allah semata-mata. Tidak, kita adalah orang manusia yang memiliki andil, memiliki jasa di dalam keselamatan kita. Betulkah demikian? Saudara-saudara, hari ini kita di dalam satu kesempatan yang indah ini, ketika kita memasuki masa reformasi, bulan reformasi ini, biarlah kita boleh merenungkan kembali dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan memberikan konsep tentang theology of grace, teologi anugerah berdasarkan Efesus pasal kedua ini. Apa sih yang Alkitab katakan tentang relasi antara anugerah dengan perbuatan baik manusia? Saudara-saudara, saya akan mulai menggali. Yang pertama, Paulus di sini berbicara tentang the nature of grace, natur daripada anugerah itu sendiri. Saudara-saudara, apa itu anugerah? Ini harus kita definisikan supaya kita memiliki persepsi yang sama tentang apa itu anugerah. Saudara-saudara, pernah bergumul tidak? Jikalau kita terlalu sudah sering mendengar kata kita diselamatkan karena anugerah, saved by grace. Lalu apa sih anugerah itu? Jarang sekali orang memikirkan. Saya memberikan definisi anugerah adalah pemberian Allah kepada manusia di mana seharusnya kita itu tidak layak menerimanya. Saudara, kata kuncinya adalah tidak layak. Apa itu anugerah? God's favor for the unworthy. Kebaikan Allah, kemurahan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi kita sudah mendapatkannya. Itulah definisi yang paling singkat tentang anugerah. Saudara, itulah yang dikatakan Paulus di dalam ayat yang ke-8. Hari ini saya akan mengeksposisi tidak berurutan, tetapi semuanya berdasarkan Efesus pasal kedua. Pasal kedua ayat ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Saudara, ayat ke-8 inilah Paulus bicara tentang the nature of grace, natur daripada anugerah. Anugerah itu apa? Itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Dan di dalam ayat 9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Saudara, kata itu di dalam ayat ke-8 ini, saudara, itu bukan hasil usahamu. Kata itu di dalam ayat ke-8 ini bisa berarti dua macam. Tafsiran pertama mengatakan, kata itu menunjuk kepada iman. Iman itu bukan hasil usahamu. Tetapi tafsiran kedua, kata itu di dalam ayat ke-8 ini juga bisa menunjuk kepada keselamatan. Saudara, tafsiran pertama itu mengatakan kata itu bukan hasil usahamu, berarti iman itu bukan hasil usahamu. Ini tafsiran dari Bapak Gereja Agustinus. Sedangkan tafsiran kedua mengatakan kata itu bukan hasil usahamu, berarti keselamatan itu bukan hasil usahamu. Ini tafsiran dari Bapak Reformator John Calvin. Saudara-saudara, apapun tafsiran dari kata itu di dalam ayat ke-8 ini, saudara, bagi saya tidak signifikan. Entahkah kata itu menunjuk kepada iman, bukan hasil usaha kita, ataukah keselamatan juga bukan hasil usaha kita. Dua-duanya ini benar, saudara. Dua-duanya ini sinkron dan harmonis. Iman, keselamatan, dua-duanya bukan usaha kita. Maka Paulus dengan jelas mengatakan, itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Saudara, inilah nature of grace. Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah itu bukan hadiah, saudara. Banyak orang hingga hari ini masih bingung, selalu berpikir anugerah itu hadiah. Karena saya sudah rajin sekolah, lalu papa kasih saya sepeda, kasih saya handphone, beri saya gadget yang baru. Itu bukan anugerah, saudara, itu hadiah. Hadiah selalu mensyaratkan ada usaha, ada jasa, ada andil, ada prestasi di dalam hidup saya. Lalu saya mendapatkan sesuatu, itu hadiah. Tetapi anugerah, saudara, tadi saya katakan, sesuatu yang Allah berikan kepada kita, yang mestinya kita tidak layak menerimanya. Tidak pantas kita menerimanya, tetapi Tuhan sudah memberikan kepada kita. Di dalam anugerah tidak ada jasa manusia. Di dalam anugerah tidak ada prestasi kita. Di dalam anugerah tidak ada kebaikan dan perbuatan baik manusia. Saudara, inilah yang membedakan apa itu anugerah dengan apa itu hadiah. Di dalam anugerah bahkan tidak ada syarat apapun yang Allah berikan kepada manusia. Saudara-saudara, kalau anugerah itu ada jasa kita, ada prestasi kita, ada kebaikan kita, ada usaha kita, ada perbuatan baik kita, maka itu bukan lagi menjadi anugerah, saudara. Itu menjadi hadiah. Mengapa di dalam anugerah tidak ada syarat yang Allah berikan kepada kita? Sebab, saudara, kalau anugerah ada syarat, maka anugerah juga akan berhenti menjadi anugerah. Anugerah itu selalu tanpa syarat. Jikalau anugerah itu ada syarat, maka siapakah di antara kita yang dapat memenuhi syarat yang Allah berikan supaya kita mendapatkan anugerah? Tidak ada. Kalau Tuhan berkata, saya akan berikan keselamatan kepadamu, asal engkau berbuat baik, asal engkau hidup suci, asal engkau taat kepada saya akan selamatkan engkau. Itu syarat, saudara. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa hidup suci di hadapan Tuhan? Siapa yang bisa berbuat baik di hadapan Tuhan? Siapa yang bisa taat sempurna di hadapan Tuhan? Jawabannya tidak ada. Itulah sebabnya anugerah selalu unconditional,
tanpa syarat. Kalau Tuhan kasih syarat, tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang bisa memenuhi syarat tuntutan daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan kedua orang memahami anugerah, selain berpikir anugerah disamakan dengan hadiah, ada satu konsep yang keliru tentang anugerah yang dikenal dengan istilah prevenient grace. Prevenient grace itu apa? Prevenient grace mengatakan anugerah Allah itu cuma memampukan manusia untuk melakukan jasa, bekerja sama dengan Allah, melakukan sesuatu perbuatan baik, lalu Allah menyelamatkan kita. Saya ulangi lagi saudara, ini ada satu konsep anugerah yang dipegang oleh Arminianisme, oleh gereja Metodis atau Wesleyan, dan juga di dalam pandangan gereja Roma Katolik. Prevenient grace itu kira-kira saya analogikan seperti ini. Kita tidak mampu, lalu anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita yang tidak mampu, sehingga itu memampukan kita untuk berbuat baik, melakukan satu jasa di hadapan Tuhan, lalu Tuhan senang dengan perbuatan kita dan menyelamatkan kita. Paham ya? Ini konsep tentang prevenient grace. Kadang-kadang disebut dengan enabling grace, anugerah yang memampukan kita. Saudara-saudara, ini bukan pandangan di dalam teologi reform. Teologi reform menolak dengan jelas konsep prevenient grace. Anugerah Allah bukan sekedar memampukan kita berbuat baik, melakukan jasa, tetapi anugerah Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Saudara, Roma 11 ayat 6 mengatakan, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Paulus di dalam kitab Roma, di dalam surat Galatia, sangat-sangat tegas sekali menjabarkan apa itu anugerah. Maka hari ini saudara sekalian, saya akan memberikan beberapa premis-premis penting relasi anugerah dan perbuatan. Maka ketika kita sampai di dalam poin ini, mengerti tentang the nature of grace, natur dari anugerah itu, kita boleh mengatakan anugerah Tuhan itu mendahului perbuatan baik kita. Anugerah Tuhan itu mendahului perbuatan kita. Kita diselamatkan sama sekali, tidak ada jasa apapun, tidak ada andil sedikit pun, tidak ada prestasi apapun, tetapi adalah murni karena anugerah Allah semata-mata. Ini yang dikatakan di dalam ayat ke-8 dan ayat ke-9. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Itu adalah pemberian yang tidak layak kita terima, tapi kita sudah mendapatkannya. Itulah grace, itulah anugerah. Jadi saudara jangan sekali lagi keliru, anugerah itu bukan sekedar obat yang memampukan kita melakukan perbuatan baik, lalu Tuhan senang dengan kita, lalu menyelamatkan kita. Tidak. Anugerah itu juga bukan hadiah karena kita berjasa melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, lalu Tuhan menyelamatkan kita. Tidak. Maka saudara-saudara, mengapakah anugerah harus tanpa syarat? Mengapakah anugerah tidak boleh ada jasa dan perbuatan baik kita? Paulus sekarang berbicara di dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga tentang the value of grace, nilai daripada anugerah itu sendiri. Saudara, Paulus sekarang memberikan alasan kepada kita, kenapa anugerah bukan hasil perbuatan kita, kenapa anugerah adalah pemberian Allah kepada orang berdosa. Di dalam ayat pertama sampai ayat ketiga, saudara lihat, dia menjelaskan kenapa kita membutuhkan anugerah Allah. Saudara, ayat pertama Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati
karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat kedua, Paulus mengatakan, kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ayat ketiga, Paulus mengatakan, kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Dan di dalam akhir ayat ketiga, Paulus dengan tegas mengatakan, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Saudara, ayat 1 dengan ayat yang ketiga, di situ ada perbedaan dari kata kamu menjadi kata kami. Apa artinya, saudara? Perhatikan ya, ayat 1 Paulus ngomong kamu, ayat ketiga Paulus ngomong kami. Di dalam ayat pertama, Paulus ngomong kepada orang yang membaca suratnya, yaitu orang-orang non-Yahudi. Kamu sudah mati oleh pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat ketiga, Paulus menunjuk kepada dirinya sendiri dan orang Yahudi. Kami juga sama loh seperti kamu. Kami tidak berbeda dengan kamu. Kami hidup di dalam hawa nafsu seperti kamu. Kami adalah orang yang patut dimurkai oleh Allah seperti kamu. Jadi Paulus ini ingin mengatakan, saudara, semua orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi membutuhkan anugerah Allah. Mengapa? Karena kita adalah orang yang sudah mati di dalam dosa. Paulus di sini bicara dengan kalimat yang tegas, kamu sudah mati. Saudara-saudara, tidak ada teologi di dalam kekristenan yang setegas pemikiran Agustinus, pemikiran di dalam teologi reform yang mengatakan dampak dosa di dalam diri manusia adalah mematikan, membawa kematian, bukan sekedar menjadikan kita orang sakit rohani, tetapi adalah mati rohani. Saudara tahu bedanya kan orang sakit dengan orang mati? Orang sakit separah apapun sakitnya, dia masih hidup, saudara. Tapi kalau orang mati itu sudah tidak sakit, tapi sudah mati. Rohani manusia juga sama. Dosa ketika menghantam hidup manusia tidak sekedar menjadikan dia sakit. Saudara, teologi sakit rohani itulah teologi Arminianisme. Saya tidak mati rohani kok, saya cuma sakit rohani. Berarti saya masih bisa berbuat baik, saya masih bisa berbuat jasa, saya masih bisa berprestasi di hadapan Tuhan. Anugerah Tuhan bekerja sama dengan saya untuk menyelamatkan saya dari dosa. Itu teologi sakit rohani versi Arminianisme. Tetapi saudara, di dalam teologi reform tidak demikian. Paulus dengan jelas bicara dampak dosa di dalam hidup manusia adalah kematian, bukan sekedar sakit. Ini yang Tuhan katakan. Dan saya yakin Paulus mengingat kembali perkataan Allah di dalam Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, pastilah engkau mati. Tuhan tidak ngomong, pastilah engkau sakit rohani. Tidak, pastilah engkau mati. Mati dalam hal apa? Mati di dalam hal jasmani. Debu kembali menjadi debu, dan mati secara spirituali, secara rohani. Kau terpisah dengan Allah, menjadi musuh dan seteru Allah sampai di dalam kekekalan. Saudara-saudara, inilah yang Paulus katakan the value of grace. Kenapa si manusia butuh anugerah Allah? Karena manusia sudah mati di dalam dosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa berbuat baik di hadapan Allah. Manusia tidak bisa berprestasi di hadapan Allah. Manusia tidak mungkin menyenangkan hati Allah, sehingga manusia membutuhkan anugerah Allah di dalam hidupnya. Bapak Gereja Pelagius, musuh daripada Agustinus, menolak dampak dosa di dalam hidup manusia.
Saudara Pelagius mengatakan Adam itu dosanya tidak menular kepada keturunannya. Itu dosanya Adam, ya dosanya Adam sendiri. Kita kan bukan Adam. Adam berdosa ditanggung sendiri. Manusia lahir dalam dunia menurut Pelagius tetap suci, tetap tidak berdosa. Maka saudara, Agustinus menjadi lawan berat, musuh berat dari Bapak Gereja Pelagius. Tidak. Bahkan Alkitab mengatakan, Mazmur 51, Daud mengatakan, di dalam kandungan ibuku pun aku sudah dikandung di dalam dosa. Saudara, setiap kali kita mau punya anak yang kita nanti-nantikan kehadiran di dalam keluarga kita, orang Kristen harus sadar, suami istri harus sadar, orang tua harus mulai sadar, bakal anak yang kita nanti akan lahir dalam keluarga kita, bahkan ketika masih di dalam kandungan istri kita, di mata Tuhan dia adalah orang yang berdosa. Ini firman Tuhan saudara, ini bukan karangan saya. Tidak ada ilmu kedokteran ngomong bayi dalam kandungan berdosa. Ini hanya di dalam firman Tuhan, menunjukkan dampak dosa bukan ketika manusia sudah lahir, bahkan sejak di dalam kandungan manusia sudah berdosa di hadapan Allah. Maka pandangan Agustinus, pandangan gereja-gereja Reform, semua sepakat kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan Paulus, dosa membawa kita kepada kematian rohani yang total, bukan separuh, bukan 3/4, 100%. Kita adalah orang yang mati secara rohani di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, manusia di dalam dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun. Berbuat baik, amal, semedi, bertapa, ke tempat-tempat suci, dan semua ritual-ritual agama tak mungkin akan menyelamatkan kita dari penghukuman Allah. Inilah Paulus katakan, ingatkan kepada pembaca Efesus dan kepada kita hari ini. Kamu telah mati di dalam pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Kami juga sama seperti kamu. Orang Yahudi tidak lebih baik dari orang non-Yahudi, kata Paulus. Semua adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengerti poin ini, the value of grace, kita adalah orang berdosa, barulah kita bisa mengaminkan apa itu anugerah. Orang yang merasa dirinya baik-baik, seperti orang Farisi, seperti ahli Taurat, adalah orang yang tidak pernah mengerti apa itu anugerah di dalam hidupnya. Hanya orang yang sadar dirinya orang berdosa, seperti Agustinus, seperti Rasul Paulus, barulah mereka mengerti apa itu anugerah. Saudara-saudara, Paulus adalah rasul di dalam Alkitab kita yang banyak bicara tentang anugerah. Mengapa? Sebab dia sadar betul dia adalah orang yang berdosa. Di antara semua rasul, akulah yang paling berdosa. Lalu saudara baca di dalam Timotius, surat terakhir dari tulisan Rasul Paulus, dia mengatakan, di antara semua orang di dunia ini, akulah yang paling berdosa. Luar biasa ya. Orang yang makin rohani justru akan makin sadar dia adalah orang yang berdosa. Ini luar biasa saudara. Di antara semua manusia di dalam dunia ini, I am the most sinner. Akulah yang paling berdosa. Maka orang seperti inilah, seperti Agustinus, yang hidupnya dulu masa muda tidak karu-karuan di dalam dosa, dia mereka mengerti apa itu anugerah Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali di dalam poin kedua ini. Kita butuh anugerah Tuhan karena kita orang berdosa. Orang berdosa tidak mungkin berjasa, orang berdosa tidak mungkin berbuat baik. Maka Paulus menghubungkan Kristus itu dengan anugerah Allah di dalam 4 ayat ini. Saudara, anugerah Allah itu bukan anugerah murahan.
Saudara memberi pengemis di pinggir jalan, tidak akan membuat saudara miskin. Betul kan? Saudara yang besar. Ini yang Paulus katakan saudara di dalam Efesus pasal kedua ini. Ketika dia menghubungkan, kita dihidupkan di dalam Kristus. Kita menikmati kebaikan Allah di dalam Kristus. Kita diciptakan ulang di dalam Kristus. Paulus sedang berbicara, ingat anugerah Allah yang engkau nikmati, bukan anugerah murahan, tetapi anugerah yang begitu mahal, yaitu adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Roma 5 ayat ke-10 saudara, Paulus mengatakan, sebab jikalau ketika kita masih seteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat ke-20, lalu 1 Korintus pasal 7 ayat 23, di situ Paulus menggunakan kalimat perdagangan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Apa ini saudara? Menunjuk kepada kematian Kristus. Kematian Kristus adalah harga anugerah Allah. Kematian Kristus adalah sesuatu nilai yang telah melunaskan pembayaran akan dosa di dalam hidup kita. Maka itulah saudara kasih Tuhan, Paulus di dalam Efesus pasal kedua ini berbicara tentang the cost of grace. Anugerah Allah itu bukan anugerah yang murahan. Allah harus mengorbankan anak yang dia kasihi, yang dia cintai, the only begotten son, anak satu-satunya di dalam kekekalan, harus diberikan bagi kita, supaya kita bisa menikmati anugerah Allah di dalam hidup kita. Inilah yang membedakan kekristenan dengan semua agama di dalam dunia. Agama di dalam dunia boleh ada ratusan bahkan ribuan macam. Esensinya cuma satu. Aku diselamatkan karena berbuat baik. Hanya iman Kristen khususnya di dalam pandangan reform yang menolak semua perbuatan baik manusia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka kita hari ini mengerti sekarang anugerah Tuhan itu adalah melampaui perbuatan baik manusia. Anugerah Allah itu meniadakan perbuatan baik manusia. Anugerah Allah tidak butuh jasa manusia. Anugerah Allah tidak butuh prestasi manusia. Anugerah Allah tidak butuh bantuan manusia. Justru kalau ditambahi embel-embel tadi, itu akan berhenti menjadi anugerah Allah. Inilah yang Paulus katakan di dalam ayat ke-5, 6, dan 7. The cost of grace, anugerah Allah yang begitu mahal harganya. Lalu ketika anugerah itu sudah diberikan kepada kita orang berdosa, apa yang bisa kita nikmati dari anugerah Allah? Di dalam ayat ke-6 dan ayat ke-7 sekarang Paulus berbicara kembali tentang the fruit of grace, buah dari anugerah Allah di dalam hidup orang berdosa. Saudara lihat ayat ke-6, Paulus mengatakan, di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat ke-7 saudara, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, kedua ayat ini 6 dan 7 ini berbicara tentang the fruit of grace, buah dari anugerah Allah di dalam hidup kita. Apa sih yang kita nikmati? Apa sih akibat anugerah Allah di dalam hidup kita? Paulus mengatakan ayat ke-6 itu berbicara tentang kepastian keselamatan saat ini. Di dalam Kristus Ia membangkitkan kita, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan ayat ke-7 itu bicara tentang jaminan keselamatan pada masa yang akan datang.
supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, anugerah Allah sekali diberikan kepada kita orang berdosa, Tuhan tidak pernah menariknya kembali. Tuhan tak pernah menyesali panggilannya, kata Paulus. Sekalipun di dalam perjalanan hidup kita seringkali menjadi covenant breaker, pelanggar-pelanggar perjanjian Allah. Kita tidak taat, kita melanggar banyak perintah Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menyesali anugerah yang Dia berikan kepada kita. Saudara, ini adalah satu jaminan saudara, bahwa anugerah Allah itu memastikan akan pendamaian kita dengan Bapa di surga. Anugerah Allah merupakan buah daripada anugerah Allah. Sekarang kita bisa menghubungkan ini dengan satu kalimat, anugerah Allah menghasilkan perbuatan baik. Paham? Ini rangkaian premis-premis penting relasi antara anugerah dengan perbuatan baik. Anugerah Allah meniadakan perbuatan, anugerah Allah melampaui perbuatan, anugerah Allah mengalahkan perbuatan, anugerah Allah mendahului perbuatan. Sekarang terakhir, anugerah Allah sekaligus menghasilkan perbuatan baik. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan keliru berpikir teologi reform anti dengan perbuatan baik. Tidak. Perbuatan baik harus ada di dalam hidup orang percaya, tetapi bukan menjadi dasar keselamatan kita, tetapi merupakan buah daripada anugerah Allah di dalam hidup kita. Ayat 10 ini justru bagi saya adalah ayat yang penting, karena anugerah Allah itu menuntut respon dari kita yang menikmati anugerah tersebut. Saudara-saudara, jikalau kita merasa sudah diselamatkan oleh Tuhan, jikalau kita sudah mengerti apa itu anugerah Allah yang tidak layak kita terima, mengapa saudara kita tidak berubah dan tidak mengalami transformasi di dalam hidup kita? Hal yang menarik di sini saudara, kenapa Paulus itu sekarang berbicara perbuatan baik? Baru setelah dia membereskan semua konsep tentang anugerah dan perbuatan baik, di akhir daripada perikop ini ayat ke-10, barulah dia sekarang berbicara tentang perbuatan baik. Sebab tanpa anugerah tidak ada perbuatan baik yang diperkenan oleh Allah. Yesaya 64, Yesaya berkata, sebab perbuatan baik kami seperti kain kotor di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada saudara perbuatan baik kita yang bisa berkenan kepada Allah di luar anugerah Allah itu sendiri. Maka Bapak Gereja Agustinus mengatakan, without grace nothing good can be done. Tanpa anugerah tidak ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita kerjakan di hadapan Allah. Saudara-saudara, anugerah Allah menciptakan kita menjadi manusia yang baru. Ini yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus dia ada ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa di dalam anugerah Allah, sesungguhnya dia menjadi the new creation, yang harusnya hidupnya menghasilkan satu pekerjaan yang baik, satu good works, perbuatan yang baik yang nyata di dalam hidupnya. Mas saudara-saudara, pekerjaan baik apa sih yang dimaksud oleh Paulus di dalam ayat yang ke-10 ini? Saya memberikan hanya dua hal saudara. Hidup orang yang menerima anugerah Allah haruslah menjadi hidup yang menghasilkan perbuatan baik. Pertama, harus meninggalkan dosa dan manusia lama kita, dan kita hidup di dalam kebenaran. Ini hal pertama, saudara. Apa yang dimaksud oleh Paulus dengan kita harus melakukan pekerjaan yang baik di mata Tuhan? Tinggalkan dosa, tinggalkan manusia lama kita, dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan.
Ini adalah pekerjaan baik pertama yang Paulus inginkan di dalam hidup orang yang menerima anugerah Allah. Maka yang kedua, Paulus di sini berbicara tentang perbuatan baik. Itu adalah hidup yang menghasilkan buah yang memuliakan Allah. Saudara-saudara, biarlah hidup kita setelah di dalam anugerah Tuhan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Kalau engkau menjadi bisnismen, jadilah bisnismen yang jujur, saudara. Kalau engkau jadi dokter, jadilah dokter yang penuh dengan pengabdian, jangan cari duit tok. Kalau engkau jadi guru, jadilah guru yang betul-betul jadi teladan mendidik murid-muridmu sehingga mereka mengenal Kristus. Ini pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita yang sudah menikmati anugerahnya. Termasuk pekerjaan baik adalah menghasilkan buah yang memuliakan Allah melalui kita memberitakan Injil kepada orang lain. Saudara, kita jangan menjadi orang Kristen yang egois. Pokoknya saya sudah terima anugerah Tuhan, ya sudah, ini anugerah Tuhan buat saya. Tidak, saudara. Setiap orang yang menerima anugerah Tuhan, kita harus jadi saluran berkat, mewartakan, memberitakan anugerah itu kepada orang lain. Supaya mereka pun yang belum mengenal Tuhan, boleh menikmati anugerah di dalam hidup mereka. Saudara, inilah 5 hal theology of grace yang bisa kita gali dari Efesus pasal kedua ayat 1 sampai ke 10. Dan biarlah melalui khotbah kita hari ini, pemahaman kita tentang anugerah Allah yang keliru boleh dibereskan. Yang kita sudah mengerti tentang anugerah Allah boleh semakin diteguhkan. Dan kita boleh kembali menjalani hidup kita dengan apa yang Tuhan inginkan sebagaimana di dalam firman-Nya. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh hari ini memasuki bulan-bulan reformasi dengan satu kesegaran rohani kembali, mengingat akan segala anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Biarlah kita boleh diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita akan berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, masihkah ada di dalam pikiran kita saat ini bahwa saya diselamatkan karena ada jasa atau perbuatan baik di dalam hidup saya? Ataukah kita berpikir bahwa saya diselamatkan betul-betul karena anugerah Tuhan semata-mata? Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Mengingatkan kepada kami Tuhan, jikalau Tuhan tidak beranugerah kepada kami adalah orang-orang yang akan binasa. Karena perbuatan kami, jasa kami, prestasi kami, semuanya adalah kain kotor di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memasuki bulan-bulan reformasi, kami kembali dibakar hati kami untuk mengingat segala anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah yang telah menyelamatkan kami. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi ini juga boleh mendorong kami untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan, menghargai anugerah yang Tuhan sudah berikan, menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan, jagai kami yang lemah. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara, mari kita berdoa sekarang untuk beberapa pokok doa syafaat pada pagi ini. Bapa di dalam surga, kami pada pagi ini juga berdoa syafaat. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami, tetapi kami juga mau berdoa agar anugerah Tuhan juga dinyatakan di dalam orang-orang yang ada di dalam sekeliling kami. Mungkin di dalam keluarga kami Tuhan, suami kami, istri kami, orang tua kami, bahkan mungkin anak-anak kami masih belum mengenal Engkau. Tuhan, kami rindu mereka boleh menikmati anugerah-Mu, anugerah keselamatan yang kami nikmati. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kepada kami keberanian, berikan kepada kami hikmat, supaya kami boleh berkata-kata memberitakan tentang Kristus kepada mereka. Biarlah paling tidak di dalam satu kesempatan mereka boleh mendengar berita Injil di dalam hidup mereka. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memimpin akan perjalanan daripada GKA Gracia Citra Raya ini. Berdoa untuk Pak Yarman dan Bu Rina sebagai gembala di tempat ini. Tuhan sertai mereka di dalam pelayanan. Berikan hikmat di dalam memimpin, mengarahkan akan pengembangan pelayanan. Demikian juga bagi setiap majelis yang Tuhan percayakan bekerja sama dengan hamba Tuhan. Berikan kepada mereka visi yang sama Tuhan, hati yang sama-sama mengasihi Tuhan, hati yang sama-sama mengasihi jemaat, sehingga mereka dipakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan di tempat ini. Kami berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau yang pimpin jemaat Gracia di tempat ini. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan, pengenalan akan Allah yang sejati, sehingga mereka terus di dalam hidup boleh menghasilkan buah, boleh memberikan satu sumbangsi di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah berikan di tempat ini, dan kami menantikan anugerah Tuhan di tahun-tahun yang akan datang, supaya tempat ini, gereja ini boleh semakin memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Mewakili majelis gereja, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Atas nama jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Calvin Renata yang telah memberitakan firman Tuhan, dan juga kepada Bapak Hendra Gunawan yang telah memimpin liturgi pada hari ini, serta segenap penata layan yang telah mengambil bagian dalam penata layanan kebaktian minggu ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima ibadah kita. Selamat datang, kami juga menyambut dengan senang Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah pada hari ini, termasuk yang secara khusus mengikuti melalui live streaming. Kiranya Tuhan juga berkenan dan memberkati. Mari tetap menjaga nyala api semangat kita dalam ibadah persekutuan dan pelayanan bagi Tuhan. Persekutuan dalam minggu ini menyambut peringatan reformasi gereja, maka gereja memaknai dan melaksanakan secara khusus di bulan ini melalui Zoom meeting. Yang pertama, persekutuan Sola Fide dan PDPA pada hari Rabu tanggal 12 Oktober pukul 7 malam masih melanjutkan cerdas cermat Alkitab. Rabu ini akan ditata layani oleh Departemen Anak, Departemen Wanita Usiawan, Departemen Musik. Mohon perhatian segenap jemaat. Yang kedua, persekutuan tengah minggu atau PTM untuk anak pada hari Kamis 13 Oktober untuk kelas kecil pukul 17.30, kelas tengah pukul 18, dan kelas besar pukul 18.30. Yang ketiga, untuk persekutuan usiawan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober pukul 9 pagi dengan acara kebaktian pemupukan rohani. Dan persekutuan yang juga dilaksanakan dengan onsite di GKA Gracia Citra Raya, persekutuan anak Sabtu Ceria pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober pukul 4 sore, dan persekutuan remaja pemuda pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober pukul setengah 5 sore di Aula John Calvin lantai 2. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Bulan Cerdas Alkitab. Bulan Oktober merupakan bulan Cerdas Alkitab
GKA Gracia Citra Raya. Dengan semangat reformasi gereja, mari sambut dengan penuh hormat dan syukur kepada Allah yang berkenan memelihara gereja melalui roh dan firman-Nya. Bersama dengan segenap anggota keluarga, mari ikuti rangkaian acara yang ada baik melalui kebaktian minggu maupun persekutuan-persekutuan dan acara-acara khusus di sepanjang bulan ini. Minggu ini terlampir di dalam warta gereja, lembaran My Bible Study. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa isi dan dapat dikumpulkan pada minggu depan. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Kebijakan khusus gerejawi. Mempertimbangkan penyesuaian kebijakan pemerintah, maka gereja terus mengajak jemaat untuk kembali menghadiri ibadah minggu secara on-site. Gereja sudah dan akan terus meninjau kebijakan pembatasan penggunaan streaming melalui YouTube gereja. Akses streaming hanya dapat diikuti bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah melakukan pendaftaran di kantor gereja. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Gereja terus mengajak jemaat berpartisipasi, mendukung pemerintah di dalam menjaga diri dan masyarakat untuk keluar dari masa pandemi COVID-19 ini. Gereja mengajak jemaat untuk terus menaikkan doa dan harapan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap upaya untuk mengatasi dan melanjutkan kehidupan yang terus semakin baik dan semakin sehat. Demikianlah warta gereja yang dapat kami sampaikan. Kini tibalah saatnya kita menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, mari kita bawa persembahan kita dengan lagu pujian dari KPPK 342. Beri terbaikmu. Persembahan kita dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala pemeliharaan dan kasih-Mu di dalam sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami yang seringkali hidup tidak sesuai dengan perintah-Mu, kami yang seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh Engkau terus kasihi ya Tuhan.
Engkau boleh terus memakai kami untuk kami boleh menata layani hidup kami ya Tuhan dengan lebih baik lagi dan boleh semakin seturut kehendak-Mu. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menegur kami ya Tuhan, kami boleh mengingat apa yang boleh menjadi anugerah-Mu dalam kehidupan kami, yang anugerah yang sungguh hanya daripada Tuhan, yang seharusnya kami tidak layak untuk menerimanya, tapi Engkau memberikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan kami juga berdoa, berucap syukur untuk kesempatan kami boleh datang membawa persembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya persembahan yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, yang kami bawa dengan setulus hati kami ya Tuhan, dengan segala kerelaan hati kami ya Tuhan, boleh Engkau pakai untuk perkembangan gereja-Mu tempat ini, untuk terus mendukung pekerjaan-Mu di gereja-Mu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah syukur kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengakhiri ibadah pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Calvin Melata. Saudara sekalian, mari kita mengakhiri pada kita. Sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah kami orang yang berdosa Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi ini boleh membawa kami semakin mengenal Engkau, membawa kami semakin mengasihi Engkau, dan menjadikan kami semakin giat di dalam melayani Engkau. Sertai kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, di dalam dunia ini, dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Tuhan berkati.